Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi presentasi tentang menghindari terjadinya middle income trap mata kuliah perekonomian Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Nopita, Prodi Manajemen, kelas MJ416, NIM 250201022463, dosen pengampu Dr. C. Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Pengertian middle income trap adalah middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap ini, maka hal yang harus dilakukan pemerintah adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan utang luar negeri. Next. Aspek kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki dan umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Aspek kebijakan fiskal. Dari aspek kebijakan fiskal, agar Indonesia tidak berada dalam kondisi middle income trap, maka langkah pemerintah Indonesia adalah melakukan pengelolaan mengenai pemasukan dan pengeluaran agar negara dapat melakukan fungsi perekonomiannya dengan terarah. Perluas basis pajak. Pajak merupakan kebijakan yang ampuh dalam meluruskan perekonomian. Hilirisasi sumber daya manusia dengan terpenuhinya semua hak masyarakat mulai dari kesehatan hingga pengetahuan. Hal ini akan memberikan dampak baik pada kemajuan pengetahuan, riset, inovasi, sains, serta teknologi. Aspek kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah bentuk pengendalian besaran moneter yang dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, serta pengendalian suku bunga. Dari aspek kebijakan moneter, agar Indonesia tidak berada dalam kondisi middle income trap, maka langkah pemerintah Indonesia adalah menjaga stabilitas makro sebagai pondasi investasi produktif, tetap menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, transmisi moneter ke sektor produktif, perdalam dan inklusi sistem keuangan. Aspek kebijakan utang luar negeri. Kebijakan utang luar negeri adalah serangkaian keputusan, aturan, dan strategi pemerintah dalam meminjam, mengelola, dan membayar kembali pinjaman dari pihak luar negeri, baik bilateral, multilateral, maupun komersial untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit APBN. Dari aspek kebijakan utang luar negeri agar Indonesia tidak berada dalam kondisi middle income trap, maka langkah pemerintah Indonesia adalah menerapkan utang untuk investasi bukan konsumsi, mematuhi batas aman dan perpanjangan tenor serta diversifikasi mata uang, memaksimalkan dampak dan transparansi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.